Hai teman-teman, ketemu lagi nih di channel Gremet Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, ini saya tepatnya di lereng Gunung Merbabu ya, di Desa Samiran, atau lebih tepatnya sekali itu kurang lebih 50 meter dari kantor kelurahan Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ya. Saya lihat di sini spotnya cukup cocok untuk menerbangkan drone ya. Ini saya di sini teman-teman. Kita majukan dikit. Ya. Saat ini lokasi ini tuh banyak sekali kafe atau warung untuk sekedar nongkrong, ngopi. Nah, ini bisa digunakan untuk take off atau landing drone ya kawan-kawan. Sangat cocok. Meskipun ada beberapa tower provider atau radio, tapi tidak ada penghalang ya yang menghalangi sinyal drone ke remote. Kita coba majukan ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat itu mulai padat pengunjung, kebanyakan berplat nomor luar daerah ya teman-teman. Itu parkiran di salah satu kafe di lokasi ini, kalau tidak salah Merapi Garden kalau nggak salah ya. Kita majukan. Target kita sebenarnya itu saya menginginkan ke New Selo ya teman-teman, tapi kurang tahu apakah mampu. Kalau dilihat dari kamera ini, teman-teman bisa lihat itu kecil, di bagian depan itu adalah simpang PB Selo ya teman-teman. Sangat padat, ramai sekali, bisa teman-teman lihat ya, itu cukup padat. Sedangkan di samping utaranya itu ada SMK Negeri 1 Selo ya teman-teman. Nah, seharusnya saya melaju ke depan saja nih untuk sampai ke New Selo ya. Tapi teman-teman bisa lihat ini ya, ini kabutnya tebal sekali. Coba saya turunkan ketinggian ya, ini di ketinggian 80 meter. Saya coba turunkan dikit di ketinggian 60 meteran. Kita coba ya teman-teman. Ya, sedikit terlihat ya teman-teman. Kita dorong saja. Oh iya teman-teman, kalau saya ukur dengan garis lurus antara titik saya take off tadi ke New Selo itu kurang lebih 2,4 km ya, atau 2400 meter ya. Sedangkan pesawat RC atau drone yang saya pakai ini yang versi kedua, yang pinjaman dari kawan, itu seharusnya bisa 3 km. Ini nanti kalau kabutnya menghilang, insya Allah seharusnya bisa tembus ya teman-teman. Tapi ini semakin tebal teman-teman, dan kalau di pegunungan seperti ini kan otomatis saya tidak berani untuk terlalu terbang rendah ya, karena nanti pasti akan bahaya karena banyak obstacle seperti pohon-pohon. Nah, ini saya naikkan teman-teman di ketinggian 90 meter ya, pelan-pelan ya teman-teman. Tapi ini terlihat sekali ya, di kamera FPV ini kok
tidak terlalu tinggi ya karena dataran tinggi ya di pegunungan ya teman-teman. Nah, ini harusnya adalah desa terakhir atau base camp atau apa ya, apakah saya salah orientasi ya ini teman-teman. Ini tidak seperti yang saya sering lewat ketika naik gunung ya. Ini di bawah kita itu makam teman-teman, padahal tidak ada makam. Apa saya kurang ke kanan ya kawan-kawan? Ini harusnya juga jurang. Nah, patokan saya adalah jalan terakhir itu di sampingnya ada jurang ya teman-teman. Dan ini sudah di jarak 2000 ya teman-teman, harusnya sudah kelihatan. Apakah karena kabut ini atau apa, saya kurang tahu. Ini jadi disorientasi lokasi nih teman-teman. Terus terang, coba kita dorong dikit lagi ya teman-teman. Nah, ini sudah saya naikkan jadi ketinggian 120 meter teman-teman, tapi kelihatan rendah ya, karena ini betul-betul di mendekati New Selo ya teman-teman, atau malah sudah melebihi New Selo ya teman-teman, karena kabut jadi kita terhalang. Saya sedikit khawatir ini apakah lanjut atau kita putar balik saja teman-teman. Coba kita putar balik saja ya teman-teman. Ini benar-benar tidak terlihat nih teman-teman. Ini kalau teman-teman bisa lihat itu kabutnya itu kabut berat ya teman-teman, kabut yang juga diisi oleh embun air ya. Itu cukup berbahaya ya teman-teman. Dan sepengalaman saya ketika mendaki gunung ya, entah itu Merapi, Merbabu atau gunung yang lain, jika kabut berat seperti ini tuh kita harus cukup waspada ya teman-teman. Meskipun kita sangat menghafal trek yang kita lalui, tapi dengan kabut ini kita kadang menjadi disorientasi lokasi ya teman-teman. Benar-benar menyesatkan. Nah, ini udah 2600 teman-teman, tapi tidak kelihatan ya, apa memang ini sudah terlewat atau saya kurang ke kanan ya, karena tadi saya patokannya adalah jalan terakhir. Tapi seingat saya memang ada dua jalan menuju desa terakhir itu ya teman-teman. Nah, apakah di balik bukit itu? Tapi saya ragu untuk melanjutkan ya. Ini kabutnya semakin tebal dan baterai sudah tinggal 57%. Saya kira akan sangat membahayakan ya teman-teman. Kita balik saja ya kawan-kawan. Ini benar-benar tidak terlihat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu gelap sekali. Ini saya mencoba untuk menurunkan untuk menghindari kabut dan kembali. Benar-benar hanya mengandalkan radar ini teman-teman. Radar untuk menemukan home point kita teman-teman. Nah, ini sudah terlihat. Ini di ketinggian 70 meter saya turunkan. Saya kembali saja ya teman-teman. Kalau memang ini tidak bisa melihat New Selo-nya ya teman-teman, ini dari lereng Merbabu ke lereng Merapi ini ya, cukup jauh. Dan alhamdulillah bisa mencapai 2652 meter atau 2,5 kilo lebih ya teman-teman, karena memang benar-benar tidak ada penghalang. Ini penghalangnya hanya benar-benar kabut teman-teman. Nah, kita turunkan lagi sampai ke ketinggian 60 meter ya, tapi kabutnya masih tebal teman-teman. Oke, kita pulang pelan-pelan. Baterainya sudah
47%, teman-teman. Saya andalkan radar untuk pulang ke home point ya, teman-teman. Sedikit cemas ini, teman-teman. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman, meskipun ini lokasinya ada di gunung atau di lereng Merbabu, tapi cukup ramai ya, karena ini musim libur lebaran dan di sini banyak sekali kafe atau resto atau tempat wisata yang baru saja dibuka ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika ramai. Oh iya, kalau teman-teman mau kesini itu patokannya adalah Bungalau Tersenyum ya, di sebelah kanan jalan. Kalau dari arah kota Boyolali itu nanti sudah masuk ke Kecamatan Selo, maka di sebelah kanan ada Bungalau Tersenyum. Nah, naik ke atas kurang lebih 200 meter ya teman-teman. Ini view-nya sangat cantik. Jika tidak kabut, teman-teman bisa lihat Merapi dengan jelas sekali. Teman-teman juga bisa lihat tempat wisata di bawah-bawahnya seperti itu. Tapi saya sarankan ya teman-teman, jika kesini gunakan kendaraan yang kondisinya prima ya. Bisa motor atau mobil, bisa mobil juga bisa untuk bersimpangan. Jadi cukup luas ya teman-teman. Kebetulan di sini saya dekat dengan teman lama saya ya, teman akrab lama saya itu sejak SMA. Alhamdulillah tadi sekalian silaturahmi, dan ini minta izin untuk terbangin drone sebentar gitu. Oke ya teman-teman, nah ini masih kabut, saya masih khawatir. Ini saya menggunakan sport mode, tidak menggunakan RTH. Nah, itu ada tower ya teman-teman, kita geser dikit ya. Nah, seharusnya itu kita sudah dekat. Kalau itu mobil putih itu ya teman-teman, kita sudah dekat dengan home point kita ya. Alhamdulillah. Lain kali mungkin ya teman-teman, kalau cuaca tidak berkabut, kita ulangi untuk terbang dari Merbabu ke Merapi ini ya. Meskipun bukan dari puncak ke puncak, tapi ya kita bisa juga tes jaraknya ya teman-teman. Nah itu mobil putih udah kelihatan ya teman-teman, itu sebagai home point kita. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, tempatnya sangat cocok sekali untuk menerbangkan drone dan sebagainya ya teman-teman. Dan ini sudah cukup lengang meskipun masih terdengar ramai tadi ya, karena kalau informasi dari kawan itu ini sudah arus balik ya, jadi udah pada balik ke tempat perantauannya masing-masing ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini saya kelihatan sudah, mobil sudah kelihatan di situ. Saya kira itu saja ya teman-teman, karena kabut kita tidak bisa melanjutkan dan baterai juga menipis. Semoga menghibur dan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin ya, mumpung masih Idul Fitri, apabila saya ada salah kata atau salah penyebutan nama tempat dan sebagainya, saya mohon maaf. Sekian dulu ya teman-teman, explore kita dari Desa Samiran ke New Selo yang bisa dibilang gagal ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya kalau perlu ya teman-teman. Kalau tidak ya nggak usah, nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.